Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Izinkan saya, Meva Puspananda, asal instansi Dinas PUPR Kabupaten Mempawah, dari kelompok 3, subkelompok 1, angkatan 10, akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pelayanan publik digital di instansi. Pelayanan publik digital adalah pelayanan publik berbasis digital. Didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemanfaatan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih tujuannya? Hal ini bertujuan untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional menjadi lebih cepat dan efisien sebagai upaya dalam peningkatan kualitas dalam pelayanan sektor publik. Pelayanan publik digital saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan mengurangi biaya dan waktu, serta memperkuat partisipasi publik dan mendorong good governance. Digitalisasi juga memudahkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, mempercepat proses birokrasi, serta memungkinkan pemerintah untuk menggunakan data kebijakan yang lebih tepat sasaran. Apa saja sih manfaat dari pelayanan publik digital? Yang pertama adalah aksesibilitas mudah dan luas. Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen dan layanan dari rumah atau lokasi lain sehingga tidak perlu antre lagi di kantor pemerintah. Layanan dapat menjangkau daerah terpencil dan mengurangi kesenjangan antar perkotaan dan pedesaan. Yang kedua adalah efisiensi dan kecepatan. Proses birokrasi dapat dipercepat karena mengurangi tumpukan berkas fisik dan juga kesalahan manual. Interaksi dengan petugas layanan juga berkurang sehingga proses dapat berjalan lebih cepat. Yang ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Proses layanan dapat dipantau secara real time, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini juga meminimalisir pungutan liar karena akan meminimalkan kontak tatap muka serta memberikan jejak digital. Yang keempat adalah pengurangan biaya. Dan lagi-lagi masyarakat tidak akan dibebani biaya transportasi atau biaya lain yang timbul dari pelayanan tatap muka. Hal ini juga memfasilitasi penyandang disabilitas untuk tetap mendapatkan pelayanan publik yang prima tanpa menimbulkan resiko akibat dari perjalanan mereka. Yang kelima adalah peningkatan partisipasi publik. Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan, ide, ataupun kritik melalui kanal digital seperti aplikasi ataupun platform yang telah disediakan. Selanjutnya, saya telah menganalisis permasalahan pelayanan publik digital dengan menggunakan metode fishbone diagram. Yang pertama, saya akan membahas tentang metode. Menurut saya, metode yang saat ini sedang berjalan itu kurang sosialisasi dan juga pelatihan kepada staf layanan. Yang kemudian adalah money atau uang. Hal ini memicu menjamurnya calo di mana-mana. Kemudian dari sisi people atau orang, saya melihat masih kurang sumber daya manusia yang terdapat di instansi. Kemudian dari sisi mesin. Dari sini saya menganalisis bahwa jangka waktu dari pelayanan yang telah berjalan terkesan lama. Kemudian semua hal itu saya gabungkan sehingga
dapat saya simpulkan bahwa pelayanan publik di instansi belum berjalan secara efektif. Dalam mempercepat pelayanan publik digital, Kementerian PUPR telah membangun integrasi sistem informasi layanan digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kementerian PUPR terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar mencapai produk yang lebih baik, tidak terkecuali juga untuk meningkatkan kinerja dukungan manajemen. Beberapa produk yang telah diciptakan adalah yang pertama, Sitaba. Sitaba atau Sistem Informasi Tanggap Bencana. Sitaba merupakan infrastruktur yang berisi informasi prediksi cuaca harian dan bulanan, juga prediksi potensi dampak infrastruktur terhadap bencana banjir dan juga longsor, serta data gerakan tanah. Sitaba telah digunakan untuk memonitoring, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah. Yang kedua adalah Sistem Informasi Registrasi Pengembang atau biasa disingkat SIRENG. SIRENG adalah inovasi untuk pengawasan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan memastikan kualitas rumah. Saat ini telah terpantau ada 17.000 pengembang yang telah terdaftar dalam aplikasi SIRENG. Yang ketiga adalah SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Website ini menyediakan data yang lengkap dan komprehensif terkait bangunan gedung serta layanan perizinan bangunan gedung secara efektif dan efisien. Saat ini tercatat telah digunakan lebih dari 500 kabupaten atau kota. Kolaborasi hal ini merupakan keterbukaan informasi publik dari Kementerian PUPR yang kemudian didistribusikan kepada instansi di daerah termasuk Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Selanjutnya, apa sih itu SIMBG? Sebelum kita masuk ke SIMBG, saya akan memperkenalkan apa itu PBG dan SLF. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru atau mengubah atau memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan. Sementara SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Di dalam SIMBG terdapat beberapa layanan yang telah tersedia. Yang pertama adalah penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kemudian penerbitan sertifikat layak fungsi atau SLF. Juga penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran, serta pendataan bangunan gedung. Lalu apa saja sih manfaat dari website SIMBG? Yang pertama, manfaat dari website SIMBG adalah bisa diakses di mana saja dan kapan saja melalui situs www.simbg.pu.go.id. Kemudian, persyaratan dokumen rencana teknis lebih jelas dan rinci. Lalu, biaya perhitungan retribusi transparan. Dan juga database pemohon disimpan secara terpusat sehingga data lebih aman karena meminimalisir terjadinya kesalahan teknis manual maupun tumpukan dokumen. Lalu bagaimana sih cara masyarakat untuk mendaftar akun SIMBG? Pendaftaran akun SIMBG sangat mudah. Yang pertama, kita bisa mengakses website SIMBG melalui tautan simbg.pu.go.id. Setelah terlihat websitenya, silakan
klik tombol daftar di atas kanan di halaman utama. Kemudian akan muncul bagian website daftar. Untuk pemohon, silahkan pilih daftar sebagai pemohon. Kemudian, Anda dapat memasukkan email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Setelah sesuai, bisa langsung klik tombol daftar. Setelah mengklik tombol daftar, setelah itu akan muncul halaman notifikasi untuk verifikasi email. Kemudian Anda harus mengklik tombol kembali ke beranda jika sudah menerima email verifikasi. Kemudian klik tombol kirim ulang jika tidak menerima email verifikasi. Cara verifikasi akun SIMBG. Yang pertama, silakan buka email dari akun yang telah Anda daftarkan dan kemudian cari email dari SIMBG. Setelah dibuka, silakan klik tombol verifikasi email. Kemudian, jika verifikasi berhasil, pemohon akan masuk ke halaman notifikasi bahwa aktivasi akun berhasil. Setelah itu, klik tombol masuk ke akun Anda. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan yang telah saya paparkan adalah: yang pertama, pelayanan publik digital itu penting karena akan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi layanan. Pemerintah perlu terus memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan literasi digital ASN. Alternatif pemecahan masalah dari jangka waktu pelayanan yang terkesan lama adalah dengan digalakannya penggunaan website seperti SIMBG. Dengan gencarnya sosialisasi dan informasi kemudahan penggunaan website pemerintah, hal ini juga akan memastikan pemanfaatan penuh dari layanan publik digital bagi masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.